Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita di surat Al-Ma'un. Allah berfirman di awal surat, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Terjemahnya, tidakkah kalian melihat orang yang mendustakan agama? Artinya surat ini bicara atau ciri-ciri mereka yang tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan adanya kebangkitan dari kubur, hisab, peradilan, timbangan, sirat, surga, neraka. Dia tidak percaya dengan itu. Tentu yang pertama adalah orang kafir. Bisa jadi sifat ini ada pada diri orang yang mengaku dirinya orang Islam. Sifat yang pertama, yang kedua sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, mereka yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim, baik dengan sikap yang santun, kasih sayangnya, kelembutannya, maupun dengan anak yatim yang fakir, yaitu tidak memberikan bantuan, membiarkan mereka berada dalam kesulitan ekonomi. Yang kedua adalah tidak peduli dengan fakir dan miskin. Dia melihat di hadapan dia tetangganya tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dia membiarkan, tidak memberikan sedekah, bantuan kepadanya. Artinya dia tidak berbagi dengan hartanya, enggak sedekah. Yang ketiga, ini akan kita bahas hari ini, yaitu pada ayat yang keempat. Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini yang keempat. Fawailun, wail, makna umumnya adalah celaka, binasa, azab, ancaman Allah dengan azab dan kebinasaan bagi mereka yang sholat. Waduh, serem nih jemaah. Jadi orang yang sholat, dia terkena ancaman berupa kebinasaan, kehancuran, azab. Tapi dilanjutkan di sini oleh Allah, siapa orang yang sholat yang terkena ancaman itu? Yaitu mereka alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai di dalam salatnya, dan mereka yang riya di dalam salatnya. Kita lihat ini, wail, celaka, binasa, azab. Ada lagi yang memaknai dengan makna yang lebih spesifik, yang dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan neraka well, yaitu wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail dimaknai dengan makna yang lebih spesifik oleh Abdullah bin Abbas, yaitu telaga yang ada di neraka jahanam, di mana telaga ini untuk menampung nanah penghuni neraka. Ada pandangan yang seperti itu. Tapi para ulama lebih cenderung memaknai wail ini lebih umum, yaitu di kehidupan dunia
dia akan penuhi dengan rugi, kehancuran, kebinasaan, tidak tenang, nggak damai, galau, gelisah, ketakutan, stres. Artinya kehidupan dunianya tak ada ketenangan bagi orang-orang ini. Dan di akhirat tentunya azab bagi mereka yang menantinya. Karena orang yang disebutkan, sifatnya yang disebutkan ini adalah sifat kezaliman. Ini makna wail, ancaman dunia dan akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sholat. Tetapi sholatnya mereka ini lalai. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah sholat lalai ini kayak apa? Apa bentuknya? Banyak penjelasan dari para ulama tafsir. Tentu ini bukan perbedaan pendapat, bukan. Tapi ini adalah penjelasan akan bentuk-bentuk dari kelalaian di dalam sholat itu sendiri. Ini bukan perbedaan pendapat, tapi ini penjelasan akan bentuk-bentuk dari kelalaian di dalam sholat. Bentuk yang pertama, lalai di dalam sholat adalah pertama dia terkadang dia sholat dan terkadang dia tidak. Ini orang yang lalai. Ya, orang Jawa bilang angin-anginan jemaah. Kadang sholat, terkadang tidak. Di bahasa yang lain, penjelasan yang lain, ungkapan yang lain dinukil oleh Imam Qurtubi. Orang seperti ini kalau sholat tidak ada harapan bagi dia untuk mendapatkan pahala dan karunia. Dan kalau ditinggal pun dia merasa tak ada beban apapun, cuek aja. Jadi kalau sholat nggak ada keinginan bagi dia dengan sholatnya itu mendapatkan pahala. Kalau dia nggak sholat, dia merasa dia tidak meninggalkan sesuatu yang berat. Cuek aja, bagi dia santai-santai aja. Ini kadang dia sholat, kadang dia enggak, tergantung moodnya dia. Inilah mereka yang terancam dengan wail. Hidupnya kacau, tak ada ketenangan, kedamaian. Di akhirat terancam dengan azab neraka. Nah, ini sama dengan yang di surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti akan lahir generasi yang menyia-nyiakan salat dan dia memperturutkan hawa nafsu. Menyia-nyiakan salat di sini artinya dia enggak salat. Dia moodnya salat, enggak mood ya enggak salat dia. Sama pula dengan surat Al-Mudaththir. Ketika penghuni surga bertanya kepada mereka, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada para penghuni surga, kebesarannya kepada mereka, yaitu Allah bukakan tabir penutup antara penghuni surga dengan neraka, sehingga penghuni surga bisa melihat para penghuni neraka yang lagi diazab. Tapi penghuni neraka tidak akan bisa melihat penghuni surga. Fi jannatin yatasaalun. Penghuni surga itu bertanya tentang penghuni neraka yang dibuka tabirnya oleh Allah. Masalakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka saqar? Jawabannya, lam nakum minal musallin. Kami enggak salat. Kami enggak salat. Nah, inilah sifat orang munafik, jemaah.
Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Rasulullah SAW mengatakan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Artinya salat itu dia nggak salat, isya subuh nggak salat dia. Kalau zuhur dia masih salat. Kenapa? Ada motivasinya, yaitu dilihat orang. Asar masih sholat, maghrib masih sholat, dilihat orang terang. Isya udah gelap, karena saat itu kan belum ada listrik. Subuh apalagi, enggak sholat. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang jemaah? Ya, coba aja Anda lihat sekitar Anda di kantor ini. Andai penghuni kantor ini semua, ya, kalau aktif, kata manajemennya 6.000 ya. Kata manajemen buildingnya 6.000 kata. Bayangin kalau semuanya sholat, luar biasa jemaah semangatnya ini, penuh ini lantai ini. Lihatlah jemaah. Padahal orang munafik yang disebut oleh Rasulullah SAW, dia nggak sholatnya itu isya sama subuh tok. Zaman sekarang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tergantung moodnya. Jumatan juga gak sholat. Nah inilah wailun lil musallin. Jadi kalau sholat pun malas. Idza qamu ila salati qamu kusala. Di surat An-Nisa. Mereka kalau sholat malas. Saya melihat orang seperti ini di beberapa kasus-kasus ya, yang mereka yang konsultasi sama saya. Kehidupan rumah tangganya berantakan, Pak. Jadi kalau ada seorang istri, rata-rata kan mayoritas yang konsul ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya kan cenderung menjadi kelompok manusia yang menutupi apa yang ada pada dirinya. Menutup, yang ingin ditampilkan adalah seolah-olah dia adalah seorang yang bersih, tak ada apa-apa. Hanya yang konsul adalah istrinya, perempuan yang suka cerita. Ceritalah perempuan ini suaminya begini, ada yang ditabokin sama suami, kasar mulutnya, macam-macam. Luar biasa semuanya. Luar biasa dahsyatnya, jeleknya. Pertanyaan saya yang pertama selalu saya tanyakan kepada mereka ini adalah, suamimu sholat enggak? Jarang-jarang Ustaz. Saya sudah nebak. Jarang-jarang Ustaz. Nah, sudah ini akibatnya. Galau, gelisah, tekanan batin, stres, penuh ketakutan. Akhirnya muncul sikap kasar. Kalau dia lembut, dia ada udang di balik peyek aja sebetulnya. Ada maunya dia. Sebetulnya wataknya aslinya ini. Anda lihat aja, semua orang yang gak sholat pasti galau, tertekan dia. Gak ada ketenangan jiwanya. Kalau baik sama Anda, ya ada maunya dia. Atau hanya sekedar ingin menutupi aibnya dia aja biar gak kelihatan di depan Anda. Wail, Allah bilang, binasa dia. Inilah azab bagi dia. Ini tipe yang pertama, orang yang seperti ini jemaah. Yang kedua, orang yang lalai di dalam sholatnya adalah mereka yang sholat, bisa jadi dia rajin dia sholat, tapi lalai, yaitu yuakhirunaha an awqatiha, kata para ulama. Mereka mengakhirkan waktu sholatnya, diakhirin waktunya dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa menjadi alasan. Contoh, kalau dalam dunia perkantoran Anda ini meeting, ada meeting sholatnya jam 2:30. Akhirnya kalau kelamaan M-nya jadi S jemaah.
meeting M, ganti S aja. Baca sendiri. Anda mengakhirkan sholat. Wailun lil musallin, celaka ini. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang seperti ini. Beliau mengatakan, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq. 3 kali beliau mengulanginya. Ini sholatnya munafik, ini sholatnya munafik, ini sholatnya munafik. Yajlisu yarqubus syams. Dia hanya duduk, di bahasanya lihat, duduk, Rasulullah SAW bilang, duduk, dia menanti waktu, nunggu waktu. Hatta idza gharabatis syamsu, kalau matahari sudah mulai terbenam, qama fasalla, dia baru berdiri mau sholat. Jadi sholatnya di waktu yang mepet. Nah ini duduk, meeting, ngobrol, mainan, udah waktu yang mepet, kita belum sholat ya. Baru dia mau sholat. Inilah sholatnya orang munafik. Fala haula wala quwata illa billah. Pernah saya ditanya oleh satu, mungkin ya karyawan pasti dia, Ustadz, saya kejebak macet, sehingga saya sampai ke rumah saya di Bekasi, itu udah Isya Ustadz. Boleh nggak saya sholat asarnya, saya kelewatan asar, tidak, saya nyampe rumah setelah maghrib. Ya, setelah maghrib. Boleh nggak saya sholat asarnya di waktu maghribnya, sehingga saya gabung dengan maghrib? Saya jawab gini, Mas, sebelum ninggalin kantor, sholat asar dulu, itu jawabannya. Ini ajaib nih orang Jawa. Jadi Ustadz mau digiring ke opininya dia. Jadi saya macet, nyampe di rumah habis maghrib. Boleh nggak saya sholat asar di waktu maghrib? Kalau Ustadznya polos, oh ya nggak apa-apa, itu terpaksa. Padahal Anda digiring dengan opininya dia. Saya bilang, saya jawab, Mas, sholat asar dulu sebelum pulang. Gak bisa jawab dia. Iya Ustaz, iya deh. Ada pertanyaan lagi Mas? Enggak. Ya akalnya ini loh jemaah. Anda bubar kantor jam berapa? Jam berapa? Jam 4, ada yang jam 4. Ada jam 5. Tapi anggap sudah Anda nggak bisa ngapa-ngapain di kantor. Ya sebelum pulang sholat dulu. Sehingga Anda nggak perlu nanya. Ini kelihatan banget nih orang Jawa. Tapi dengan dia bertanya aja sudah menunjukkan keberanian gitu ya. Allahu Akbar. Jadi bentuk lalai yang kedua adalah mengakhirkan sholat. Diakhir-akhirin sholatnya. Tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam. Ya alasan dibuat-buat sama dia. Padahal redaksi adzan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, hayya ala salah, hayya ala falah. Tidak ada redaksi adzannya dibalik, hayya ala falah, baru sholat. Tidak. Sholat dulu, Anda sukses. Jadi kalau Anda meeting, waktu sholat tiba, kita ending dulu meetingnya, kita sholat. Ini hebat Pak. Kalau Anda karyawan, mohon maaf Pak, waktunya sholat, kita pending dulu, fresh pikiran, kena air wudhu, begitu kita balik lagi. Mungkin kita punya ide-ide yang lebih cemerlang dari hari ini. Sampaikan. Gak ada orang yang marah sama Anda,
Gara-gara ini kan nggak mungkin orang nggak akan berani marah. Ya inilah bentuk orang yang lalai di dalam sholatnya. Kecuali memang orang yang dinilai darurat. Seperti tenaga medis, dokter. Dia operasi umpama. Ya nggak bisa ditinggal. Kalau hanya sekedar visit, menerima kunjungan pasien, dia bisa sebentar istirahat dulu, saya mau sholat. Tapi kalau dia tindakan, jam 11, jam 10 tindakan, sampai jam 2 baru selesai terus sholat, terus diberhentiin, ya mati anak orang dong. Boleh Anda lanjutkan, tidak ada apa-apa. Atau siapapun yang berada dalam pekerjaan yang benar-benar darurat, emergen. Kalau ditinggal akan membahayakan orang banyak, membahayakan nyawa orang banyak. Seperti satu karyawan PLN, dia yang bekerja pada kontrol mesin PLN, mesin listrik di wilayah Jakarta Timur, kalau nggak salah waktu itu dia bilangnya. Saya kontrol mesin untuk wilayah Jakarta Timurnya, Ustadz. Kalau saya tinggal untuk sholat tepat waktu, bubar Ustadz. Gak bisa ini, saya harus tongkrongin terus. Saya boleh ninggalin ketika ada pengganti saya, umpamanya. Silahkan, gak apa-apa. Kalau enggak Anda membahayakan nyawa orang. Jadi kondisi-kondisi yang seperti ini. Tenaga keamanan umpamanya. Kalau ditinggal akan berbahaya dia. Seperti polisi keamanan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ditinggal, terjadi sabotase oleh mereka yang nggak bertanggung jawab, berbahaya. Sehingga mereka boleh mengakhirkan karena memang tugas untuk menjaga keamanan. Tapi mengakhirkan hanya menjaga makanan masalahnya, Mas. Bukan keamanan, menjaga makanan ini. Ini yang berbahaya. Berbahaya kena ancaman dia di sini. Yang ketiga adalah yang disebutkan oleh para ulama tafsir di semua kitab tafsir, saya ringkaskan, adalah mereka yang sholat tidak memperhatikan rukuk dan sujudnya. Rukuk dan sujudnya tidak diperhatiin sama dia, asal. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW di hadis tadi tentang munafik tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Di redaksi itu beliau mengatakan, qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan. Dia salat fanaqara, Allahu Akbar. Beliau menggunakan diksi ini penghinaan ini. Digunakan diksi oleh Rasulullah SAW yang dimana diksi kata ini dipakai untuk ayam dan burung ketika makan. Naqara itu ayam yang lagi makan jagung, burung yang lagi matok. Jadi sholatnya kayak gitu, kata. Cepet dia sholatnya. La yadhkurullah, zikirnya asal-asalan. Atau mungkin dia nggak baca apa-apaan. Ini termasuk orang yang wail, celaka. Contoh kasus terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian dia sholat. Di sampingnya ada Rasulullah SAW dan Abu Hurairah lagi duduk. Selesai sholat, si sahabat ini menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah SAW menjawab salamnya. Beliau bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat, kamu belum sholat.
Allahu Akbar. Nurut jemaah, bukan kayak orang sekarang diajak debat dulu. Sok tahu lu. Saya pernah negor orang di satu masjid pakai gamis putih. Gamis putih, pakai peci itu. Masjidnya ini dekat sekolah. Kemungkinan besar ustadznya. Sholatnya berantakan jemaah. Habis sholat saya tegur. Saya bisiki pelan-pelan biar nggak didengar oleh yang lain kan. Ini kan etika adab ya. Pelan-pelan saya tegur. Malah saya dibentak dengan suara keras. Anda ini usil sama orang. Oh ya sudahlah. Sing waras ngalah Pak. Ya sudahlah. Yang penting saya sudah sampaikan. Tapi inilah mulianya orang di zaman itu. Ditegur Rasulullah SAW. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat. Kamu tadi belum sholat. Nurut sholat dia yang kedua kali. Selesai sholat dia menghampiri Rasulullah SAW lagi. Kembali Rasulullah SAW bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali jemaah. Yang ketiga kalinya dia jawab, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih dari ini. Berarti selama ini sholatnya kayak gini. Ketika dia ngomong begitu, diajarilah sama Rasulullah SAW. Lihat adab jemaah. Diajari sama Rasulullah SAW satu gerakan demi satu gerakan. Disuruh berpikir, ketika dia mentok gak punya jawaban, biar dia dewasa. Tapi ketika dia mentok, baru diajari sama Rasulullah. Gini caranya. Dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena ini riwayat Imam Bukhari. Dijelaskan di Fathul Bari. Kenapa kok sampai seperti ini? Imam Ibnu Hajar mengatakan, karena dia rukuk sujudnya nggak benar. Jadi gerakannya asal-asalan. Lalu beliau juga menyebutkan riwayat Hudzaifah Ibnul Yaman, seorang sahabat. Ketika beliau berkunjung di Kufa. Kufa ini Irak sekarang. Berkunjung ke sana, kemudian beliau sholat di masjid besar, Masjid Jami' Kufa. Lalu di samping beliau ada seorang bapak-bapak sholat. Setelah dia salam, Hudzaifah nungguin. Setelah salam, Hudzaifah radhiyallahu an bertanya kepada bapak ini, kam aman shallaita bihadza? Sudah berapa lama Pak Anda sholat seperti ini? Dijawab sang bapak ini, saya sholat sudah cukup lama, udah bertahun-tahun saya sholat seperti ini. Lalu Hudzaifah memberikan warning kepada bapak ini. Innaka in shallaita biha, innaka in mutta wa anta tusalli ala hadza, mutta ala ghairi millati Rasulillah SAW. Jika kamu wafat dan sampai wafat kamu masih sholat dengan caramu seperti ini, kamu meninggal bukan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat valid, sahih ini. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat jemaah, apa masalahnya? Masalahnya ini. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya para sahabat itu berbondong-bondong menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu salat. Berdirinya bagaimana, tangannya gimana, takbirnya gimana, rukuknya seperti apa, berdiri dari rukuk seperti apa, sujudnya Rasulullah SAW seperti apa. Bahkan diceritakan oleh para sahabat semua. Dikumpulkan semua hadis-hadis itu oleh Imam Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram. Cukup lengkap beliau mengumpulkan gerakan demi gerakan. Lalu Rasulullah SAW membuat kesimpulan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Loh, kita nggak ngelihat Rasulullah SAW,
Tapi kita melihat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Ini jamaah yang ketiga. Ada yang keempat, cirinya lagi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Yang keempat adalah mereka yang sholat tapi tanpa kekhusyuan, sehingga dia tak tahu tadi saya sholat baca apa, tadi ini sudah berapa dan berapa, dia tak tahu. Jadi kalau angkot gitu asal gelinding aja jemaah. Ya ini yang keempat dengan yang ketiga hampir sama. Ini rentetan ini semua ini. Nah inilah mereka yang diancam di surat ini dengan fawailun lil musallin. Yang berikutnya alladzina hum yura'un. Yaitu mereka yang diancam salatnya adalah mereka yang riya. Tahu riya apa? Riya itu berbuat salat, dia salat memang, tapi hanya karena dilihat orang, karena posisi jabatan, karena didengar oleh orang, pujian orang, sanjungan orang. Sholat, datang sholat. Kenapa? Dilihat orang. Pernah saya sholat satu masjid. Saya cukup lama ngisi di masjid ini sehingga saya tahu jamaah-jamaahnya. Jadi kalau ada jamaah baru saya tahu ini orang baru nih. Hari itu saya datang persis di belakang imam. Ada orang saya lihat ini orang baru nih, Masya Allah ya. Dia gelar sajadahnya jamaah. Duduk rapi, pakai baju putih, pakai peci putih. Duduk bersila, sangat rapi sekali. Masya Allah. Saya mau tegur nggak enak, nih khusyuk banget nih orang. Mungkin zikir atau apa gitu. Dan saya di sebelahnya samping. Qomat dikumandangkan. Tiba-tiba dia mengeluarkan handphonenya. Mau sholat nih, ngeluarin handphone. Selfie. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selfie cepret, sholat jemaah. Habis sholat, assalamualaikum, langsung dirapiin semuanya. Terus pergi. Innalillahi. Saya mau nasihati ini Bapak, tapi nggak sempat saya. Saya baru salam, nengok kanan, nengok kiri, nih Bapak udah mulai bangun. Astagfirullahaladzim jemaah. Makanya ini ancamannya keras. Allah mengatakan di ayat yang lain, idhabu ilal ladina kuntum tura'unan nasfi. Di akhirat nanti Allah bilang, carilah pahala dari orang-orang yang kamu harapkan pujian dari mereka. Jadi dia sholat ingin dapat pujian, sanjungan, pengen dikatakan alim dan sebagainya. Ya. Apalagi sekarang banyak udang lobster di balik peyek gitu. Kegedean lobsternya daripada peyeknya kan gitu loh, kelihatan banget gitu. Jadilah yura'un jemaah, bahaya. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, saya hidup ini, saya sampai menjelang saya wafat nanti, semua karena Allah, bukan karena siapapun. Bukan karena siapapun, karena Allah. Kemudian yang terakhir di ayat ini adalah wa yamna'unal ma'un. Intinya para ulama di sini al-ma'un ini berbeda pandangan dari para ulama, macam-macam. Ada yang bilang zakat, nggak bayar zakat. Ada yang bilang ini, itu. Yang jelas pandangan para ulama ini semua disimpulkan menjadi satu kata. Ma'un ini apa?
sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Apa saja si fulan butuh ini. Sampai kata Abdullah bin Abbas, si fulan tetangga Anda butuh ember. Ini Abdullah bin Abbas. Butuh ember, butuh panci. Dia punya ember di rumahnya. Dia punya panci di rumahnya yang gak kepake. Lalu ketika tetangganya minjem, dia gak mau ngasih. Ini termasuk jemaah. Wa yamna'unal ma'un. Jadi ma'un akhirnya disimpulkan oleh para ulama, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, tapi Anda gak mau berbagi. Inilah ma'un. Akhirnya saya bacakan ke Anda kesimpulan Imam Ibnu Katsir setelah menjelaskan panjang lebar semuanya. Saya bacain redaksinya ya. Lihatlah ini. Apa ini layak dikatakan manusia gitu ya. Kesimpulan beliau apa? La ahsanu ibadata rabbi wala ahsanu ila khalqi. Manusia yang seperti ini sama Allah aja gak baik. Sama manusia pun dia tidak baik. Hatta wala bi'arati ma yuntafa'u bih. Sampai-sampai meminjamkan barang yang dibutuhkan oleh si fulan pun gak mau minjemi. Wa yusta'anu bih. Orang butuh itu dia gak mau. Ma'a baqa'i ainihi wa ruju'ihi ilaihim. Padahal barangnya itu bakal dibalikin. Tetap dia nggak mau minjemin. Fahaula'i liman izzakah, apalagi zakat, tambah nggak mau dia. Wa anwa'il qurubat, dan ketaatan-ketaatan yang lain, aula wa aula, lebih parah lagi dia nggak mau. Inilah manusia, ciri yang mereka gak percaya sama hari akhir. Walaupun mulutnya ngomong, sebetulnya dia tidak percaya. Sama Allah gak baik, sama manusia gak baik. Mohon maaf ya, ini ungkapan saya sendiri. Sampah saja itu bisa direlokasi, bisa dimanfaatkan ulang, apalah istilahnya ya. Bisa dimanfaatkan kembali. Apa namanya? Recycle atau apa ya. Sampai pemanfaatan limbah sampah terbaik di Asia Tenggara, saya dengar di mana? Di Jawa Barat atau di kota mana itu ya. Sampah bisa dimanfaatkan. Di Malang dan sebagainya. Sampah dimanfaatin. Pabrik menghasilkan lagi. Ada manusia yang gak bisa jemaah. Manusia nggak bisa. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Punya hati tapi tidak bisa dipakai untuk berpikir. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya kuping tapi nggak bisa dipakai untuk mendengar yang baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi nggak bisa dipakai untuk mendengar. Kenapa Allah ciptakan ini? Allah bilang di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Semua yang Allah sampaikan ini pelajaran. Ini semua pelajaran. Buat siapa? Buat orang yang punya hati. Dan orang yang memakai kupingnya. Dan orang yang melihat dengan matanya. Tapi ada orang yang hatinya tidak dipakai untuk berpikir. Kupingnya tidak bisa dipakai untuk mendengar yang baik. Matanya tak bisa dipakai untuk melihat yang baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini kayak binatang, kata Allah. Bahkan lebih ganas dari binatang. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ayat ini simple, sederhana, tapi inilah kehidupan masyarakat secara umum, dan inilah individu
Dan inilah keluarga. Ini keluarga. Ini kita. Lalu ya masing-masing diri kita yang menilai di manakah posisi kita yang sebetulnya. Manusia yang bermanfaat. Atau saya kotor, tapi saya bisa diperbaiki menjadi barang yang berharga. Atau memang yang harus dibuang ke lautan yang sudah tidak dimanfaatkan, Pak. Inilah sayangnya Allah sama kita. Kenapa Allah menceritakan ini? Karena Allah sayang sama kita, Pak. Agar kita jangan seperti kelompok yang seperti ini. Nah, inilah pelajaran yang berarti bagi kita. Jadi ternyata problem apapun individu manusia, semua kembali ke sini, Pak. Dari mana? Sholatnya, berbuat baiklah sama orang. Sedekahlah yang rajin, dan rajinlah sholat. Semua problem kita, psikologis atau apapun, pasti ada jalan keluarnya. Rumusannya adalah Allah sebutkan di surat At-Tolak. Anda tahu surat At-Tolak, Pak? Surat isinya tentang hukum-hukum konflik rumah tangga. Namanya tolak, talak, cerai. Surat cerai, Pak. Yang bicara tentang konflik rumah tangga. Hebatnya, Pak, di tengah-tengah Allah bicara tentang konflik rumah tangga. Allah sisipkan firman-Nya. 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau Anda bertakwa, Allah kasih solusi dari semua problemmu yang ini. Diulangi lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bikin semua urusanmu gampang. Yang ketiga, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Kalau Anda bertakwa, semua kesalahan Anda dibersihkan sama Allah. Allah sebutkan ini apa? Di sela-sela ayat tentang konflik rumah tangga. Allahu Akbar. Inilah kebahagiaan. Ada satu kasus, Ustadz, saya sudah ke semua psikiater, psikolog semua. Rata-rata psikiater, psikolog menyuruh apa? Cerai kamu sama suamimu. Saya bilang, maaf, kalau Anda cerai, apa solusi, apa masalahmu selesai? Tidak. Cerai itu solusi bagi orang yang tak punya solusi. Camkan itu. Talak itu solusi bagi orang yang tak punya solusi. Kalau ada psikiater, psikolog tiba-tiba langsung nyuruh cerai aja kamu sama dia, berarti dia tidak paham. Islam itu memberikan jalan yang lurus, sirat mustaqim. Ajarin orang. King Cobra saja kalau disayang dia tunduk, Pak. Binatang buas kalau kita sayang dia nurut. Manusia kalau kita sayang dia akan nurut, Pak. Coba Mbak, ibu-ibu waktu itu ajak suamimu untuk sholat. Tunjukkan kasih sayang Anda. Mau berangkat ke kantor, mampir dulu ke minimarket. Beliau beras kilo 5 kilo. Taruh di mobilmu, Mas. Anda ngelihat pemulung, Anda ngelihat orang gak mampu, kasih beras itu ke anak. Doain saya, Bu. Siap, Ustaz. Dikerjain, Pak. Dapat seminggu, belum seminggu datang ketemu saya. Gimana? Alhamdulillah, Ustaz. Suami saya tidak kasar sekarang. Lembut, santun, baik sama saya. Alhamdulillah. Makasih Ustaz, bukan saya bilang. Ini Al-Quran.
Inilah jamaah. Ya, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Nah, bagaimana status dia di imannya dia muslim atau bukan? Seseorang yang meninggalkan sholat sengaja, ya, apa statusnya dia? Allah berfirman dalam Al-Quran di surat yang tadi, Mudaththir, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin, mereka jawab, kami enggak sholat. Ini jawaban, Pak. Berarti orang yang enggak sholat dengan sengaja masuk neraka. Yang kedua, fa in aqamu sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau dia sholat dan bayar zakat, berarti dia saudara kamu satu agama. Berarti pemahaman dari ayat ini, kalau dia enggak sholat dengan sengaja, berarti bukan saudara Anda seagama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wa syirki as-salah. Bedanya kita sama orang kafir, sama orang musyrik yang syirik adalah sholat. Itu bedanya. Di hadis yang lain, man taraka sholata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kufur. Quran, hadis, pandangan ulama fikih. Lalu bagaimana pandangan para ulama fikih? Para ulama fikih mengatakan, pertama, jika dia meninggalkan sholat karena istihlal, karena dia meyakini bahwa sholat tidak wajib. Ada, Pak, ada, seperti ini banyak. Dia meyakini sholat tidak wajib. Sholat ini cuma sekedar simbol kebaikan saja. Saya pernah berdebat dengan satu orang liberal. Dia mengatakan demikian, wajib. Kalau sudah istihlal, dia murtad, Pak. Karena dia menghalalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah mengatakan wajib, dia bilang tidak, dia merubah hukum Allah. Yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat, dia yakin bahwa sholat itu wajib dia sholat. Tapi dia tidak mengerjakannya karena malas. Apa hukumnya? Para ulama fikih berbeda pendapat. Mazhab pertama mengatakan murtad, tetap, Pak. Walaupun dia tidak sholatnya satu kali. Ini mazhab Imam Ahmad, Ibnu Hanbal dan lainnya. Mazhab yang kedua mengatakan tidak sampai murtad dia. Dia melakukan perbuatan dosa besar. Kalau nggak tobat, masuk neraka dia. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang tidak sholat, maka yu'addab, dilakukan takdib. Takdib itu apa? Ditangkap, dihukum penjara. Sampai dia tobat. Kalau dia nggak tobat terus, maka dibunuh mati sebagai hukuman dia nggak sholat. Ini pendapat Imam Syafi'i, Pak. Yang jadi pertanyaan, siapa yang ngelakuin? Pemerintah, bukan ente. Ngawur kalau ente yang ngerjain. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh, itu yang ngelakuin pemerintah. Ditangkap, terbukti nggak sholat, di penjara, Pak. Dan ini yang dilakukan oleh negara satu-satunya di dunia, Arab Saudi. Tapi nggak sampai dibunuh kalau mereka, nggak. Cuma di penjara,
dinasehatin, habis itu udah lepas. Imam Syafi'i mengatakan di penjara, dinasehatin, terus dinasehatin sampai dia tobat. Kalau dia nggak tobat-tobat, tetap nggak sholat, yuktalu haddan, dibunuh sebagai hukuman. Ini Imam Syafi'i. Berat Pak, urusan sholat jangan main-main. Ini tiang agama. Ini tiang agama. Kalau kita, ranah kita, sesama muslim, melihat saudara kita nggak sholat, apa kewajiban kita? Nasehatin aja. Nasehatin, doain, semoga Allah memberikan hidayah. Udah cukup. Nggak boleh terus kita mengatakan, lo kafir, lo nggak sholat. Nggak boleh Pak. Tugas kita bukan hakim yang vonis. Kita cuma nasehatin. Ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat, ranah masyarakat umum. Bukan hakim yang memvonis. Kok gak sholat lo, kafir lo, masuk neraka lo. Ya bukan urusan kita Pak. Ngelihat saudara kita gak sholat, kita nasihati, bang, mas, bro, mas, yuk sholat yuk. Gak sholat bahaya lo, nanti diancam neraka. Kita menjelaskan hukum, bukan memvonis dia. Hati-hati orang gak sholat itu ancamannya neraka. Ayo sholat, biar bahagia hidup Anda. Nasihat ini. Kita doakan terus, bukan dicaci maki, bukan dicela. Lo ini enggak. Semoga Allah memberikan hidayah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang mendirikan salat. Keturunanku nanti semua jadikan mereka diriin salat. Indah. Tidak ada vonis, tidak ada cela, tidak ada cacian. Yang adalah nasihat dan mendoakan. Ini ranah kita. Tapi kalau ranah pemerintah, berhak itu membentuk satuan kayak di Aceh gitu ya, Masya Allah ya, membentuk satuan apalah namanya untuk itu. Gak sholat ditangkap, nah itu ranah pemerintah, bukan ranah kita. Ya mungkin sampai di sini aja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.